I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin ketua kelasnya silahkan Ananda izin untuk memimpin doa yang baik. Amin. Alhamdulillah ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, sebelum Ustazah menjelaskan dan memaparkan materi kita hari ini, Ustazah absen dulu ya. Bagaimana ketua kelas? Hadir semua ke hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semua. Jadi Ustazah langsung checklist aja ya yang hadir-hadir ini. Oke. Baik, jadi untuk materi kita hari ini, nah Ananda Soleh-Soleha, untuk hari ini itu kita akan mempelajari tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Namun sebelum itu Ustazah mau tanya dulu, masih ingatkah materi tentang yang materi kita pekan yang lalu? Masih. Tentang apa hayo? Sujud. Ada berapa macam sujud? 3. Apa saja? Sujud tilawah, Masya Allah ya, cerdas-cerdas memang ini di 7 adan. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Nah oke, jadi Ustazah akan sedikit memaparkan tentang capaian pembelajaran yang akan kita capai di dalam materi ini. Jadi capaian pembelajarannya itu menginternalisasi nilai-nilai ibadah dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan juga bergotong royong ya. Di mana Ustazah bergotong royong itu? Nah, sebentar kita akan menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Ada yang tahu metode pembelajaran jigsaw? Sudah tahu? Belum ya. Jadi metode pembelajaran jigsaw itu adalah metode yang akan kita gunakan hari ini, di mana Ustazah kan sudah bagi tuh pekan kemarin tim kelompok-kelompok ya. Nah, kelompok ini Ustazah akan bagi menjadi 2, tim awal dengan tim ahli. Nah, tim awal itu nanti kalian akan belajar, sama-sama belajar tentang apa itu sholat dan apa itu zikir. Setelah itu kalian akan berkumpul ke dalam 2 kelompok, kelompok ahli dan kelompok zikir, kelompok ahli zikir dan kelompok ahli sholat. Oke, bisa ya? Nah, yang selanjutnya yaitu untuk teknik penilaian yang akan Ustazah ambil pada hari ini, yaitu yang pertama, Ustazah akan membagikan LKPD kepada kalian itu dalam segi kognitifnya ya, pengetahuannya kalian akan Ustazah nilai dari LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang kedua, keterampilannya itu adalah keterampilan dalam berdiskusi, menyampaikan pendapatnya tentang apa itu zikir, apa itu sholat, dan juga tentang sikapnya. Bagaimana kalian bisa berkolaborasi, bergotong royong dengan teman kelompoknya. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran kita kali ini, Ustazah harap itu kalian melalui pembelajaran ini kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Melalui pembelajaran ini juga kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga yaitu kalian itu dapat membuat quotes tentang sholat dan zikir di media sosialnya kita. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baiknya supaya kita bersemangat. Dengan cara apa? Ice breaking. Oke, silahkan semuanya untuk berdiri. وظننت أنا أني بذلك حزت قلبي لا 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 لا
Alhamdulillah. Beri aplaus untuk kita semua. Silahkan duduk ya. Sekarang silahkan Ustazah berikan waktu ke kalian. Dalam waktu 2 menit aja silahkan berkumpul ke kelompok yang telah Ustazah bagikan pekan yang lalu. Oke, baik ya. Sudah berkumpul sama kelompoknya ya. Baik, ini ada LKPD untuk yang kalian kerjakan di kelompoknya kalian ya. Tentang sholat dan zikir. Ya, LKPD-nya dikerjakan dengan teman sekelompoknya ya. Bisa ya? Oke, setelah itu sebentar itu kalian akan berkumpul lagi dengan teman kelompok ahlinya, ahli zikir dengan ahli sholat ya. Nanti silahkan berkumpul. Nah sekarang silahkan ditunjuk dulu temannya siapa yang akan ke kelompok ahli zikir dan ahli sholat. Sudah ya? Sudah? Oke baik, kalau begitu Ustazah kasih waktu 2 menit untuk berkumpul ke kelompok ahlinya sholat dan zikir. Di sini sholat, bagian sholat, dan di sini kelompok bagian ahli zikir. Silahkan. Oke ya, jadi sudah berkumpul semua dengan kelompok ahlinya ya. Baik, nah sekarang silahkan kalian bahas tentang, di sini tentang apa tadi? Sholat. Sholat, ya silahkan nak. Boleh dibuka buku PAI-nya sebagai referensinya kalian yang lain ya. Selain dari yang kalian dapatkan dari LKPD-nya, silahkan. Bisa semua ya. Nah, ada kesulitan? Ada kesulitan? Oh, tidak ada. Ya, apa nak? Ya, nanti yang menjelaskan. Kalau mau menjelaskan nanti di kelompok di kelompok awalnya. Kalau mau menjelaskan ya, boleh. Jadi nanti tinggal ditunjuk siapa yang akan menjelaskan ke kelompok awalnya. Oke. Oke, ya. Sudah semua ya? Nah, Ustazah tadi sudah berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompok ahlinya. Nah, sekarang Ustazah akan berikan waktu dalam hitungan 10. Semuanya sudah harus kembali ke kelompok asalnya. Oke? Dalam hitungan ke 10. 1, 2, 3. Di kelompok ini siapa yang mau menjelaskan nanti sama teman-temannya? Oh, Farha. Ya, silakan nak. Apa yang mau dijelaskan ini? Makna zikir. Oh, makna zikir. Silahkan. Zikir merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, kita akan berdosa. Jika kita tidak melaksanakan sholat, pasti kita akan melaksanakan zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk upaya sebagai mendekatkan diri kepadanya. Oke, baik sekali. Oh, ada yang mau bertanya? Apa yang mau ditanyakan nak? Hikmah dari zikir itu apa? Hikmahnya dari berzikir katanya. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik, terus memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, dan membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Oke, Masya Allah sekali ya. Jadi itu tadi ya, hikmah dari berzikir itu adalah supaya kita lebih dekat dengan Allah ya, dan kita terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah mau jalan-jalan lagi nih ke kelompok selanjutnya. Siapa di sini yang ingin menjelaskan ke temannya? Siapa tadi? Sampai di mana tadi penjelasannya? Sampai di makna sholat. Oh, sholat ya nak. Ya, silahkan. Salat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat juga merupakan tiang agama. Meninggalkan berarti merobohkan bangunan keberagaman. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan yang perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Zen, saya mau bertanya, Oh iya, ada yang mau bertanya, tahu ya? kenapa sholat itu penting di dalam agama Islam? Nah, kenapa sholat itu penting? Ya, kenapa tahu? Salat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi. Nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat juga merupakan tiang agama. Meninggalkan berarti merobohkan bangunan keberagaman secara bahasa.
Salat diartikan sebagai doa meminta kebaikan. Menurut istilah salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir. Oke, Masya Allah sekali ya. Jadi itu tadi adalah materi-materi yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh teman kalian ya. Nah, di sini Ustazah akan sedikit menjelaskan kembali dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian, lebih memperkuat lagi argumen dari teman-teman kalian tadi ya. Nah, sedikit menjelaskan ya. Jadi makna sholat itu adalah merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Jadi kalian harus perlu tahu bahwa amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ketika kita meninggal dunia itu adalah amalan sholatnya kita. Betul sekali ya. Dan juga untuk zikir. Zikir itu merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, kita akan berdosa. Jika kita tidak melaksanakan sholat, pasti juga kita tidak akan bisa melaksanakan zikir. Oke, karena kedua hubungan itu sangat erat antara sholat dan juga zikir. Oke, baik. Nah, sekarang adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Oh ya, Ananda Farah, silakan nak. Salat adalah tiang agama dan yang pertama disapa adalah sholat. Ya, amalan sholat ya. Amalan sholat. Itu saja. Oh iya, Masya Allah ya. Jadi sholat itu merupakan tiang agama kita dan adalah merupakan amalan yang pertama kali yang akan diizab adalah sholatnya kita. Dan juga zikir itu merupakan pencegah dari perbuatan keji dan mungkar kita. Oke, Masya Allah ya. Sekarang Ustazah akan memberikan sebuah apresiasi kepada kelompok yang baik sekali pembahasannya, caranya menyampaikan, kekompakannya. Ustazah akan beri hadiah ya kan kepada kelompok Ahwat. Silahkan beri aplaus untuk kelompok Ahwat dong. Oke, yang lain jangan bersedih ya. Nanti insya Allah pekan depan nanti Ustazah akan berikan lagi sesuatu untuk yang lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Sekarang Ustazah akan bagikan kalian LKPD. Ustazah berikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan ya. Karena LKPD-nya ini gampang, hanya pilihan ganda saja ya. Kalian nanti tinggal dikumpulkan di depan ya. Satu-satu. Bagikan ke teman-teman yang di belakang nak. Nah, bagikan ke temannya ya. Silakan dibagikan ke teman-temannya. Bagikan ke teman-temannya di belakang ya. Oke. Oke, baik ya. Tadi sudah selesai semua? Oke, LKPD-nya silahkan dikumpulkan di depan nak. Silahkan. Cerdas semua ya kelas ini, Masya Allah. Ini semuanya LKPD-nya telah dikumpulkan. Nanti Ustazah akan periksa satu persatu. Selanjutnya Ustazah akan mengingatkan ke kalian bahwa pekan depan itu kita akan ke bagian mengerjakan poster dari sholat dan zikir ini. Jadi kita akan membuat kata-kata motivasi atau quotes, lalu kita akan upload ke sosial medianya kita. Jadi itu yang akan kita lakukan pekan depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sekarang Ustazah mau minta refleksinya dulu. Bagaimana dengan metode pembelajaran kita hari ini? Apakah disukai? Suka. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga dengan ini dapat menjadikan kita belajarnya itu lebih menyenangkan lagi, lebih bervariasi lagi, dan nanti akan kita mencoba metode-metode yang lain lagi ya. Jadi untuk pekan depan kita akan mengerjakan poster terlebih dahulu. Baik, kalau begitu kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.